Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, salam sehat untuk kalian semua. Dan masih dalam keadaan stay at home, tapi tidak mengusutkan semangat kalian ya untuk boleh terus belajar. Ya tentunya dengan semua konten-konten pembelajaran yang sudah kalian lewati, mulai dari sesi 1 ke sesi 2, bahkan sampai saat ini kita sudah memasuki sesi ke-6. Oke, tidak terasa ya, kita sudah mau memasuki di penghujung pertengahan semester. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk kalian sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Nah, dan pembahasan kita terakhir untuk sesi kali ini ya sebelum memasuki ujian tengah semester adalah berbicara tentang division of system dalam sistem hukum Indonesia. Baik, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sesi kali ini kita akan bahas tentang division of system dalam sistem hukum Indonesia. Jadi dalam sesi ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum agraria, hukum tata negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan seterusnya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang hukum pidana terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita akan melihat pengertian dari hukum pidana itu sendiri, kita akan lihat ya, bahas sedikit tentang pengertian dari pidana itu sendiri. Nah, pidana itu berasal dari kata straf atau berasal dari bahasa Belanda ya, yang artinya hukuman. Nah, artinya ya, pidana ini memang sebuah hukuman gitu ya, dan ini sengaja diberikan kepada seseorang. Dan ini diartikan sebagai sebuah penderitaan gitu ya. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada seseorang yang tentunya telah terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana. Kenapa orang biasanya kalau bicara tentang pidana itu adalah sesuatu yang menakutkan? Ya, karena ya Anda benar, pidana itu adalah sesuatu yang menakutkan. Karena pidana itu adalah bicara tentang hukuman gitu ya, penderitaan gitu, atau nestapa. Dan tentunya di sini memegang prinsip asas praduga tak bersalah. Jadi hanya diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Nah, di sini saya sudah mengutip pendapat dari CST Kancil ya, yang memberikan definisi tentang hukum pidana itu sendiri, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jadi, ya, hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Dan unsur lainnya disebutkan di sini adalah melanggar atau melakukan sesuatu yang melanggar kepentingan umum, gitu ya. Nah, berarti ada dua hal yang kita lihat di sini, ada pelanggaran dan kejahatan. Ya, tentunya ini adalah dua hal yang berbeda. Apa perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan? Ya, kita lihat bahwa kejahatan ini ancamannya lebih berat dibanding dengan pelanggaran. Ya, kalau kejahatan itu ancamannya bisa berupa denda, penjara, atau pidana mati. Sedangkan pelanggaran hanya denda atau kurungan saja. Ya, apa contoh dari kejahatan? Banyak sekali ya diatur di dalam KUHP. Ya, lebih lanjut diatur dalam pasal 104 sampai 488. Di antaranya adalah pidana pencurian, pidana pembunuhan, tindak pidana penggelapan, dan lain sebagainya. Sementara pelanggaran itu ya yang umum sekali yang sudah saudara kenal barangkali adalah pelanggaran tentang lalu lintas. Nah, ini diatur dalam pasal 489 sampai 569 KUHP. Nah, dan di sini disebutkan bahwa ancamannya lebih ringan gitu ya. Misalnya tidak pakai helm, kemudian terobos lampu merah, dan lain sebagainya, itu adalah pelanggaran lalu lintas. Nah, kemudian perbedaan berikutnya itu adalah, nah, kalau kejahatan itu meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, kita bisa rasakan bahwa perbuatan tersebut ya bertentangan dengan hukum. Misalnya ya, ada norma-norma tertentu yang memang belum disahkan menjadi suatu tindak pidana. Misalnya sopan santun, yang kita melakukan kata-kata yang kasar kepada orang tua gitu ya. Nah, walaupun belum ada yang mengatur undang-undang
terhadap perbuatan tersebut belum diatur dalam KUHP kita, tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang jahat. Kamu anak yang jahat, kok bisa ya berbicara tidak sopan kepada orang tua gitu ya, dengan berbicara seperti itu. Nah, sementara pelanggaran adalah ya perbuatan siwat melawan hukumnya itu baru bisa kita rasakan setelah ada hukum yang menentukan untuk itu. Misalnya kayak sekarang ya, pemakaian masker karena adanya pandemi atau COVID-19 itu. Ya, kalau dulu tidak ada kewajiban buat kita untuk mengenakan masker. Tapi kalau sekarang, kalau Anda di tempat umum tidak menggunakan masker, nah itu ada sanksi yang timbul di sana. Anda sudah dikategorikan sebagai orang yang melanggar gitu. Karena sudah ada sebuah aturan yang mensyaratkan untuk penggunaan masker. Ya, jadi itu adalah pelanggaran. Jadi sebelum ada hukum yang mengatur tentang itu, ya kita nggak bisa merasakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran gitu ya. Nah, tapi kejahatan itu walaupun belum ada undang-undang yang mengatur, kita tahu bahwa itu adalah suatu perbuatan jahat. Ya, itu kira-kira perbedaan antara pelanggaran dengan kejahatan. Ya, jadi semua peraturan pidana itu dibukukan dalam KUHP. Dan KUHP kita sendiri lahir sejak 1 Januari 1918. Ya, artinya Indonesia belum merdeka. Kemudian lebih lanjut disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP. Ya. Nah, berikutnya kita akan melihat pembagian dari hukum pidana itu sendiri. Ya. Nah, hukum pidana itu dibagi menjadi 4, ada hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Nah, apa itu hukum pidana objektif atau yang dikenal dengan istilah lain ius criminale? Ya, ini berbicara tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa perbedaannya? Material itu apa? Formil itu apa? Kalau material itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang dan juga hukuman yang akan diberikan seseorang. Nah, lebih lanjut diatur dalam KUHP. Jadi contoh hukum pidana material itu adalah KUHP. Jadi ada tindak-tindak pidana yang diatur di dalam kitab tersebut. Nah, kemudian sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang memberikan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menghukum seseorang itu ketika dia melakukan tindak pidana. Contohnya itu adalah hukum acara pidana. Jadi hukum pidana objektif itu adalah peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan, di mana di dalamnya terdapat hukum pidana dan material dan hukum pidana formil. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum pidana subjektif yang dalam istilah lain dikenal dengan ius criminandi. Nah, kalau tadi adalah berbicara tentang KUHP gitu ya, material dan formilnya, sekarang berbicara tentang subjeknya, alat negaranya. Jadi hukum pidana subjektif itu adalah alat-alat negara atau hak negara atau alat negara untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap seorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga ada hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini ditujukan untuk semua orang dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas subjek hukum. Ya, biasanya ini bersumber dari KUHP dan KUHAP. Berbeda dengan hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana khusus ini ada ketentuan tersendiri, dia hanya berlaku khusus untuk orang-orang atau subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana militer, tentunya ini hanya berlaku untuk para militer gitu ya. Nah, selebihnya ada juga hukum pidana pajak. Nah, tentunya ini hanya berlaku untuk pelaku pajak saja. Ya. Nah, kemudian dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus ini dibagi menjadi 2, hukum pidana khusus yang diatur di dalam KUHP. Nah, kemudian ada juga hukum pidana khusus yang tidak diatur di dalam KUHP, artinya di luar KUHP. Nah, jadi ada undang-undang pidana khusus, dia diatur dalam KUHP. Contohnya Tipikor, undang-undang tentang tindak pidana terorisme, pencucian uang dan seterusnya. Jadi lebih lanjut sekarang Tipikor ini sudah dikeluarkan undang-undang khusus untuk itu, tapi tetap dia disebut sebagai hukum pidana khusus. Nah, sedangkan hukum pidana khusus adalah hal-hal atau perbuatan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Contohnya seperti ITE, ya, undang-undang tentang kehutanan dan undang-undang tentang perbankan.
Ya, itu adalah tindak pidana khusus. Lalu, kalau begitu apa tujuan dari hukum pidana itu sendiri? Ya, secara umum kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan dan juga melindungi kepentingan umum, yaitu masyarakat, negara, penguasa negara, harta benda individu, dan lain sebagainya. Kenapa dia menyangkut kepentingan umum hukum pidana ini? Makanya dia disebut sebagai hukum publik gitu ya, karena ada kepentingan umum di sana. Contoh, misalnya saya kehilangan motor, atau misalnya motor saya dicuri, padahal korbannya adalah saya gitu ya. Kenapa juga negara harus mengurusi itu? Karena nanti ada kepentingan orang lain ya di sana. Ya, contohnya apa? Dengan motor saya hilang, tentunya tetangga saya juga prinsip kehati-hatiannya lebih tinggi, kekhawatirannya juga lebih tinggi, karena dia merasa oh iya, daerah ini sudah tidak aman karena kemarin baru ada yang kehilangan motor, sehingga dia harus membeli gembok yang lebih untuk bisa mengantisipasi jika ada pencuri masuk ke rumah dia. Jadi itu kepentingan untuk saya pribadi, tapi itu juga ada kepentingan umum atau kepentingan orang lain yang ada di sekitar saya. Nah, dari beberapa menurut pendapat para ahli, tujuan hukum itu sendiri adalah ya untuk menakut-nakuti orang ya, karena memang kadang orang nggak bisa dipungkiri, dia tidak mau melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana karena dia takut gitu ya. Nah, dan ini juga sengaja diberikan supaya ya tindak pidana ini bisa meminimalisir tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, selebihnya nanti barangkali Anda bisa menambahkan sumber-sumber yang lain ya tentang tujuan hukum pidana dan juga contoh-contoh dari hukum pidana khusus, hukum pidana umum, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti di live session kita bisa buka diskusi untuk kita bisa kembangkan lagi contoh-contohnya ya. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Semangat pagi buat kalian.